Jadi misalnya di sini dua peubah X dan Y, berarti dikatakan saling bebas gitu ya. Saling bebas artinya itu tidak berpengaruh satu sama lain, independen gitu ya. Jika dan hanya jika berarti X eh, dan Y, misalnya di sini B, X dan Y ini saling bebas ya. Jika dan hanya jika peluang X sama dengan A, Y sama dengan B, itu kita lakukan perkalian. Berarti peluang X sama dengan A itu kita kalikan dengan peluang Y sama dengan B. Nah, ini berlaku untuk semua kemungkinan nilai A dan nilai B gitu ya. Nah, jadi langsung masuk aja ke bentuk aplikasinya seperti apa. Nah, oke, jadi kan kita punya ini ya tabel kontingensi gitu ya antara eh, jenis kelamin dan permainan olahraga kesukaan, sorry. Ini ada jenis kelamin, terus olahraga kesukaan adalah permainan dan non permainan. Nah, berarti jenis kelamin jadi apa? Misalnya ya, ini jadi ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan olahraga kesukaan? Nah, untuk perumusan hipotesisnya, berarti H0-nya ini adalah jenis kelamin dan olahraga saling bebas. Dan yang kedua adalah H alternatif, jenis kelamin dan olahraga itu tidak saling bebas. Nah, yang pertama, karena dari konsep sebelumnya, peubah X dan Y dikatakan saling bebas jika dan hanya jika peluang X sama dengan A, Y sama dengan B, maka kita lakukan perkalian peluang X sama dengan A dikalikan dengan peluang Y sama dengan B. Berarti caranya itu kita cari dulu nih peluang X sama dengan A berapa, kemudian peluang Y sama dengan B itu berapa gitu. Nah, jadi kita cari ya. Jadi ingat materi pertemuan 2 terkait peluang sebelum masuk ke Bernoulli atau binomial ya. Kalau misalnya kita pengen cari peluangnya berapa, berarti di sini peluang misalnya tadi apa ya? Misalnya di sini peluang X-nya itu sama dengan A, berarti X-nya itu JK, yaitu laki-laki. Misalnya di sini berarti totalnya ya 231, berarti anggapannya misalnya N NJK apa ya kayak gini? NJK kita bagikan dengan N total gitu ya. Kita peroleh berarti 231 dibagi 500, berarti ini jadinya masuknya peluang X sama dengan A. Nah, sama juga di sini untuk, ini kan untuk laki-laki gitu ya. Bagaimana kalau misalnya permainan? Berarti kalau misal permainan kita ambil di bagian kolomnya gitu. Nah, untuk permainan berarti 282 misalnya di sini NP gitu ya dibagi dengan N total. Sehingga kita peroleh karena tadi ya sesuai dengan konsep kalau misalnya dua peubah X dan Y itu kita dikatakan saling bebas, berarti asumsinya bahwa X itu jenis kelamin dan olahraga kesukaan itu saling bebas, maka kita lakukan perkalian antara jenis kelamin, misalnya di sini adalah laki-laki, dan olahraga kesukaan, misalnya di sini adalah permainan. Maka sesuai dengan hipotesis, jadi jika H0 itu benar, maka saling bebas, maka kita lakukan sesuai konsep sebelumnya, berarti peluang JK sama dengan laki-laki, olahraga kesukaan, yaitu permainan, misalnya di sini berarti kita lakukan perkalian ya,
Berarti ini yang peluang X sama dengan A, kita kalikan dengan peluang X sama dengan B. Sehingga kita peroleh di sini banyaknya responden laki-laki yang semestinya berarti kita kalikan gitu ya. Dapat hasilnya itu adalah 130,3. Kira-kira sampai sini paham ya cara cara dapatnya? Paham. Oke. Yang lain gimana? Ini yang ngomong siapa tadi yang paham? Saya, Kak. Oke. Rajif. Yang lain gimana? Paham ya? Jangan Paham, Kak. Paham, Paham, Kak. Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, next ya. Nah, itu kan tadi kita lakukan untuk jenis kelamin laki-laki dengan kolom permainan. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalnya kita juga lakukan terhadap jenis kelamin perempuan terhadap permainan, juga kita lakukan juga laki-laki untuk non permainan, perempuan dan non permainan, sehingga kita peroleh hasilnya yang pertama ini adalah 130,3, 151,7, 100,7 dan 117,7. Paham ya kira-kira dapatnya gimana? Sama kok kayak tadi. Paham. Oke. Bisa kita next berarti ya. Nah, tadi kan di datanya itu ini kan data tabel kontingensi yang observasi awal ya. Mhm. Tunggu. Ini kenapa ya? Ini kan datanya yang tabel kontingensi observasi pertama gitu ya. 145, 86, 437 gitu. Sedangkan ketika kita sudah menghitung apa tadi dengan menggunakan konsep dasar sebelumnya itu sudah kita peroleh. Berarti untuk laki-laki dengan permainan kita lihat tadi peluangnya gitu ya, expected-nya berapa? Expected value-nya itu 130,3. Kita masukkan ke tabel kontingensi yang semestinya jika H0 benar, maka kalau misalnya selisihnya kecil, ya, kalau kita perhatikan misalnya antara 145, antara 100, antara 100, antara 145 dengan 130, kita perhatikan apakah selisihnya ini kecil apa enggak. Nah, ini nge-lag ya. Oke, jadi kita perhatikan, misalnya di sini kita perhatikan untuk anggapannya misalnya ini A11 aja ya. Ntar kayaknya jaringan saya nge-lag ya. Ganti WiFi dulu. Oke, kita perhatikan di sini ya. Kalau misalnya kita anggapannya ini A11, ini A12, A21, A22. Ini juga sama A11, A12, A21, A22. Nah, kalau misalnya anggapannya kayak gini ya, kita melihat dari selisih misalnya antara A11 dari tabel kontingensi berdasarkan data sebelumnya dengan A11 dari tabel kontingensi yang semestinya. Nah, untuk A11-nya itu adalah 145, sedangkan eh, yang semestinya itu sebenarnya 130,3. Kalau kita perhatikan, ini selisihnya 15,3 ya. 14. 15 ya. 15,3 benar ya. Nah, kalau kita perhatikan itu kan selisihnya sedemikian. Nah, kalau kita perhatikan juga yang 21, 137 dengan 151,7 ini selisihnya agak mirip-mirip ya gitu.
paling, belasan sampai 20-an. Ini juga serupa nah makanya untuk melihat, kalau misalnya selisihnya itu kecil, maka kita cenderung menerima nol. Tapi sebaliknya kalau misalnya di sini A1-1-nya itu sama dengan 145 sedangkan expected, value-nya itu adalah misalnya 500 gitu ya. Ini kan kalau kita perhatikan selisihnya, besar gitu ya. Sehingga kalau misalnya selisihnya bentuknya akan semakin jauh, maka, kecenderungannya nanti itu kita bisa menyimpulkan bahwa, kita akan cenderung menolak H0. Sedangkan, di sini oh ya, jadi ini tuh, kita bisa anggap ya berarti di sini untuk C-square itu pasti ada nilai nilai observasi itu adalah nilai dari, data kontingensi yang pertama tadi ya, nilai observasi dari data sebelumnya, lalu nilai expected itu adalah nilai harapan yang sudah kita peroleh yang sebenarnya untuk, nilai semestinya gitu ya 130,3 tapi nilai observasi yang kita gunakan itu adalah 145, padahal ya seharusnya yang kita gunakan itu, 130,3. Nah, untuk nanti untuk pengujian Chi-square, kalau kita misalnya sudah punya, tabel kontingensi atau tabel observasi dengan tabel expected, nantinya kita sudah bisa menghitung dari uji Q-square-nya untuk menjawab pertanyaan dari hipotesis sebelumnya. Apakah dari, jenis kelamin dan olahraga itu saling bebas atau tidak saling bebas. Nah, untuk statistik uji yang kita gunakan itu, adalah Q-square, ini sebanyak Q-square hitung ya. Hitung, itu sama dengan, penjumlahan dari, selisih dari, observasi, dengan ekspektasi lalu dibagi dengan nilai ekspektasinya yang dikuadratkan. Nah, jadi untuk, pengujiannya itu, kriteria pengujiannya bagaimana, kita akan menolak H0 jika Chi-square hitungnya itu lebih besar dari, Q-square. Nah, di mana pada derajat bebas yang digunakan, berarti masih ingat ya dB ya? dB berarti anggapannya ini adalah R-1, ini adalah K-1 gitu ya. Atau bisa kita pakai juga bebas aja ya, ininya, penamaannya M-1 kah atau N-1 bisa gitu. Misalnya, M-1 itu di bagian laki-laki sama N-1 itu ini adalah M, dBm, ini dBn. Berarti masing-masing ada 2 ya? Berarti di sini makanya di sini tuh nilainya 2-1 sama 2-1 juga. Jadi kita kalikan berarti derajat bebasnya itu sama dengan 1. Nah, ini nanti gunanya untuk apa derajat bebas? Buat, melihat dari tabel, pengujian dari Q-square-nya nanti. Nah, untuk, cara menghitungnya itu gimana? Kita lakukan perhitungan untuk Q-square-nya itu, berarti kan tadi kita sudah mendapatkan nilai tabel observasi ya yang di awal untuk data aslinya memang ya. Kemudian, nilai, expected value-nya kita hitung dengan menggunakan, statistik uji Q-square hitungnya, berarti kita masukkan nih, ini misalnya, I gitu ya, ini adalah J. Nah, berarti untuk OIJ-nya itu 100 untuk OIJ-nya itu, 145 berarti ya, kita kurangkan dengan ekspektasinya berarti, 145 kita kurangkan dengan ekspektasinya yaitu 130,3 lalu kita bagikan juga dengan ini dikuadratkan ya di bagian ini sesuai dengan rumusnya. Lalu kita jumlahkan dengan yang kedua misalnya yang ini 86 dikurang 107 dikuadratkan lalu dibagi 107 lagi, kemudian dijumlahkan lagi, gini ya, kira-kira paham ya?
Misalnya ini O11, ini O12, O21, O22, ini E11, E12, E21, E22. Nah, caranya itu karena kita menggunakan chi-square hitung, itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 2, I sama dengan 1 sampai 2, OIJ dikurang EIJ, kuadratkan dibagi EIJ gitu ya. Nah, berarti kita masukkan nih. Gimana? OIJ-nya untuk O11 berarti ya 145. Kita kurangkan dengan E11 berarti 130,3, lalu kuadratkan, lalu dibagi dengan EIJ-nya berarti 130,3. Nah, karena di sini ada penjumlahan untuk kedua ini ya, IJ-nya gitu ya, maka kita gunakan penjumlahan berarti di sini misalnya O12 86 kita jumlahkan dengan E12-nya berarti 107, sorry kok penjumlahan. Kita kurangkan ya. Berarti di sini 100,7 kuadrat dibagi dengan berapa? 107? 7. Oh, 100,7. Kita jumlahkan juga untuk O21 dengan E21, O22 dengan E22. Sampai sini paham ya gimana cara penggunaan uji Q-scar-nya, perhitungannya? Paham, Kak. Oke, yang lain gimana? Kalau paham, lalu kita lakukan penjumlahan, kita peroleh 7,09. Nah, kesimpulannya itu kita menolak H0, sehingga antara jenis, oke, kesimpulannya 7,09 berarti apakah di sini chi-square hitungnya kan itu sama dengan 7,09. Sedangkan chi-square ujinya itu adalah 3,841. Sedangkan kriterianya itu adalah chi-square hitung lebih besar dari tolak H0 apabila chi-square hitungnya itu lebih besar dari nilai chi-square ujinya. Berarti di sini 7,09 lebih besar dari 3,841. Berarti kita penuhi ya tolak H0-nya. Jadi kesimpulannya bahwa kita menolak H0 sehingga antara kalau kita menolak H0 berarti kita menerima H1. Berarti jenis kelamin dan olahraga itu tidak saling bebas. Berarti ada hubungan antara jenis kelamin dengan olahraga gitu. Berarti terdapat hubungan antara JK dengan OK, karena kenapa? Karena dia tidak saling bebas. Kalau tidak saling bebas berarti terdapat hubungan antara dua peubah tersebut. Kalau misalnya dia saling bebas, berarti dia nggak ada hubungan dari kedua peubahnya kayak gitu. Kak, maaf. Ya, Itu 3,841 dari mana ya? Maaf. oke, oke. Ini ya akan menjawab di slide berikutnya. Jadi, Oh, oke. oke, untuk penggunaan tabelnya itu dari segi konsep statistik seperti ini ya, sama aja yang kayak sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini kalau misalnya tadi kan cuman tabel 2x2 ya. Baik, kalau misalnya 2x3 ini sama aja bentuknya seperti ini. Nah, nanti untuk penggunaannya juga sama gitu ya. Pengujiannya juga seperti pengujian hipotesis sebelumnya. Lalu kriterianya seperti ini. Untuk DB kita gunakan ini ya. Ini misalnya untuk X-nya, ini misalnya untuk Y-nya gitu. Sama aja sih kalau kita lakukan perkalian. Nah, nanti bagaimana? Nah, pertanyaan tadi nilai 3,841 itu dari mana? Nah, ini kita gunakan tabel Q-square. Jadi ada tabel pengujian Q-square. Kita gunakan, masih ingat ya, Q-square 0,050 itu maksudnya gimana? Ada yang masih ingat nggak? Ini SK-nya berapa kalau segini?
95. 95, Kak. Ini SK-nya 95% ya. Kalau 95% berarti 0,05. Cuman ini ada angka 0 aja di belakang, sama aja 0,050. Nah, kalau 0,050 berarti kesalahan yang diterima cuma 5%. Nah, tadi kita menghitung DB-nya berapa? DB-nya kan ini ya, 1. DB-nya kan 1. Nah, kita lihat di tabel pengujiannya itu, DB, ini ya degree freedom sama aja DB, berarti derajat bebasnya kan 1 ya, berarti ini nilainya 3,841. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan eh, SK-nya itu 99%, maka kita gunakan yang mana? X kuadrat 01. 10. Berarti ini 1% ya. Ini kita gunakan yang kolom yang mana? Yang kedua dari kanan. Ini ya. Ya. Oke, jadi kalau misalnya tadi DB-nya 1 berarti nilai kritisnya, nilai pengujiannya itu adalah 6,63. Tapi karena kita gunakan SK-nya itu 95%, kita perhatikan yang kolom ini saja kayak gitu. Paham ya, Mbak ya? Ya, Kak, makasih. Oke. Yang lain paham juga ya berarti ya? Paham, Kak. Oke. Nah, tadi oke. Kita simpulkan tadi ya. Jadi kita udah belajar yang pertama eh, data mentahnya kita ubah ke tabel frekuensi, kemudian dari tabel frekuensi kita buat tabel kontingensinya, lalu dari tabel kontingensi itu baru kita bisa menggunakan uji Q-scar gitu ya. Nah, kalau misalnya uji Q-scar gimana tadi dari konsep untuk mendapatkan nilai expected value, karena sebelum kita melakukan pengujian Q-scar kita harus mendapatkan tabel observasi dulu. Kita lakukan mendapatkan tabel observasi dulu berdasarkan data tadi, lalu kita mendapatkan nilai expected value-nya. Nah, baru kita bisa menggunakan pengujian Q-square kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke uji Q-square untuk pengujian kesamaan proporsi. Nah, untuk pengujian kesamaan proporsi itu misalnya kayak gini, misalnya dari preferensi penggunaan handphone gitu ya, merek handphone ada misalnya Samsung, iPhone, Nokia. Nah, kira-kira kayak preferensi dari penggunaan masyarakat ini apakah proporsinya itu berbeda gitu. Nah, di sini kita bisa pelajari menggunakan uji Q-square untuk proporsi seperti itu. Jadi untuk contohnya juga yang lain misalnya eh, apakah misalnya dari survei pasar ini lebih sering melakukan pembayaran dengan kartu debit dibandingkan dengan uang tunai gitu. Nah, kalau zaman sekarang kan kalau anggapannya di survei pasar juga bisa kita sebut kalau sebenarnya masyarakat sekarang ini lebih sering menggunakan pembayaran QRIS atau uang tunai sih. Nah, kalau misalnya Gen Z kan biasanya pakai QRIS terus ya. Kalau misalnya ada uang tunai, ya ngambil dari temennya biasanya, bukan ke ATM gitu. Nah, jadi untuk survei pasar ini lebih melihat sebenarnya antara misalnya dari proporsi masyarakat itu terkait penggunaan ini sebenarnya apakah seimbang atau sama atau tidak gitu ya. Nah, itu kita bisa cek di sini. Nah, untuk target responden yang digunakan itu adalah sebanyak 700 orang ya, di mana kita bagi untuk kelompok masyarakatnya itu ada pelajar, ibu RT dan pekerja. Berarti di sini kalau kita perhatikan datanya tetap apa? Kategori ya, kategori nominal. Jadi kalau Q-square itu selalu menggunakan data kategori ya. Kalau misalnya datanya bukan kategori ya kita tidak bisa menggunakan Q-square ini. Nah, kemudian target respondennya berarti N-nya itu 700. Di mana berarti N1-nya, N2, N3 masing-masing ini ya 200 mahasiswa, 200 ibu rumah tangga, dan 300 orang pekerja. Nah, untuk pelajar kan di sini sudah ada ya, berarti ini misalnya X-nya ini jenis
pembayaran debit atau uang tunai gitu ya, di bagian kolom ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah proporsi penggunaan kartu debit pada ketiga kelompok ini sama besar? Jadi kalau proporsi kan berarti misalnya 100% gitu ya. Berarti antara ketiga ini apakah proporsinya itu sama atau beda gitu. Nah, itu kita bisa cek eee, kebenarannya dengan menggunakan Q-square, tapi langkah, setelahnya yang perlu kita lakukan adalah kita merumuskan hipotesisnya dulu. Nah, hipotesisnya itu adalah, apakah proporsi penggunaan kartu, debit pada ketiga kelompok ini sama besar? Kita rumuskan hipotesisnya adalah, proporsi pelajar itu sama dengan proporsi ibu rumah tangga, sama dengan, proporsi pekerja, dan sama dengan, total proporsi gitu ya. Sedangkan khas atau alternatifnya adalah setidaknya ada satu yang berbeda. Nah, pertanyaan saya, Mbak Masnya paham nggak ya kenapa satu alternatifnya itu mengatakan bahwa setidaknya ada satu yang berbeda. Itu kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau misalnya kita berbicara, logika matematika gitu ya, kurang tahu ya. Kalau misalnya kita, logika matematika, kalau misalnya kita ingin membuktikan, suatu kebenaran, nah ini kan yang pengen dibuktikan itu kebenaran apakah, proporsi pelajar, proporsi ini, sampai proporsi totalnya itu sebenarnya sama atau tidak. Nah, untuk membuktikan itu, kita bisa, mematahkan kalau misalnya tidak, setidaknya ada satu saja bukti yang menyatakan bahwa itu berbeda, sehingga kalau sudah ada satu yang mengatakan itu sudah berbeda, maka pembenaran terkait ini sudah gagal gitu ya. Makanya, untuk perumusannya itu adalah misalnya setidaknya ada P pelajar tidak sama dengan, proporsi ibu RT. Atau misalnya juga, ada setidaknya satu saja, peluang ibu rumah tangga gitu, proporsi tidak sama dengan proporsi pekerja. Nah, kalau misalnya cuman ada satu gitu ya yang tidak sudah, berbeda, maka kita sudah menolak kebenaran ini karena, sudah dibuktikan, sudah ada satu pernyataan yang mematahkan itu, gitu. Makanya di sini kita menggunakan pernyataan bahwa setidaknya terdapat satu, yang berbeda. Kemudian, selanjutnya ini kan, tabel kontingensi tadi ya, ini kan sudah berbentuk tabel kontingensi. Nah, jika H0-nya benar, berarti sama nih kayak konsep sebelumnya, jika H0-nya benar, berarti saling bebas kan? Nah, caranya itu, kita, eee, lakukan ini ya, sorry, salah. Kalau misalnya, proporsi gitu ya kayak kemarin, berarti untuk totalnya itu, kita lakukan, totalnya misalnya untuk kelompok, masyarakat dengan misalnya dia debitnya itu iya misalnya ya, berarti kita gunakan yang 214 ini kita bagikan dengan total keseluruhan berarti 700. Kenapa dibagi dengan total keseluruhan? Karena masih ingat nggak tadi tuh, yang ini, tabel mana yang kita pakai untuk, frekuensi? Ini kan membagi dari baris ya, total baris ya, ini membagi dari total kolom, ini dari total keseluruhan. Kalau kita mau lihat proporsi yang mana? Kita bagi berdasarkan apa? Keseluruhan. Mmm, bukan. Berarti kita baginya berdasarkan ini ya, ini tuh yang baris itu menjawab kalau misalnya kita ditanyakan terkait distribusi. Kalau misalnya kita ditanyakan terkait bagaimana proporsi dari, kolomnya ini seperti apa, kelompoknya itu seperti apa, maka kita membaginya berdasarkan total kolom. Ini berarti menjawabnya terkait proporsi. Tapi kalau misalnya, total itu bukan ya.
lebih kepada dari masing-masing data misalnya ini bagaimana kontribusinya ke dalam kelompok. Nah, kontribusi ke dalam kelompok itu kita lihat misalnya untuk laki-laki dengan status pembayar lancar kontribusinya itu 33% kayak gitu. Tapi kalau misalnya ditanyakan proporsi, proporsinya yang menjawab yang ketika kita membagikan berdasarkan total kolom kayak gitu. Tapi kalau misalnya ditanyakan distribusinya berarti yang membaginya itu berdasarkan total barisnya kayak gitu. Paham ya, Mbak ya? Paham, Kak. Oke, jadi lanjut tadi ya. Karena kalau di sini kita bicaranya proporsi gitu ya, makanya di sini kan itu berdasarkan kolom ya, karena kita pengen lihat terkait proporsinya, apakah misalnya di sini seberapa besar sih proporsinya dari kelompok tersebut. Nah, berarti di sini kita bagi, berarti 217, 14 ini kita bagikan dengan totalnya, berarti kita peroleh karena ini kan total ya, proporsi total itu berarti 0,3057, kemudian pelajar, khusus pelajar misalnya, untuk pelajar kan 200 gitu ya. Kemudian kita bagikan dengan total, dikalikan dengan totalnya tadi, berarti misalnya di sini N pelajar N-nya gitu ya. Berarti N total pelajar kita kalikan dengan misalnya di sini proporsi totalnya itu sama dengan 61,4. Nah, begitu pula dengan untuk ibu rumah tangga, pekerjaan sampai juga yang di bagian tidak ya gitu. Kalau di bagian kolom tidak, berarti kita gunakan apa? Ini kan yang iya gitu ya. Kalau tidak, arti di sini kita gunakan apa? 486 dibagi dengan 700. Makanya di sini khusus menggunakan yang ini. Kalau ini pakainya yang ini. Nah, kemudian karena kita sudah memperoleh nilai ekspektasinya, ya di mana tadi kan ini sama ya seperti pengujian C-square sebelumnya. Intinya Q-square itu harus ada tabel observasi dan tabel ekspektasi. Karena kita sudah punya, tadi kita masukkan dari misalnya ini satu-satunya, ini juga sama, kita peroleh. Untuk proporsi juga, kalau misalnya selisihnya kecil, maka cenderung menerima H0, tapi kalau misalnya selisihnya besar, kita cenderung menolak H0 gitu. Nah, sehingga kita lakukan juga untuk pengujian menggunakan Q-square. Ya, berarti di sini sama ya seperti sebelumnya, hanya saja hipotesisnya yang berbeda karena kita ingin melihat proporsi dari dua peubah. Itu juga sama rumus yang digunakan di sini Q-square hitung, statistik ujinya. Kemudian DB-nya berarti ini M ya, DB-nya paham ya kenapa bisa 3? Paham. Oke, M-nya kan 3 ya, berarti K-nya juga sama dengan 2, makanya untuk ketika perhitungan derajat bebas, berarti M-1 dikalikan dengan K-1, itu sama dengan 3-1 dikalikan dengan 2-1, itu sama dengan 2. Nah, kemudian kita hitung dari Q-square hitungnya, itu 35,5 ya hasilnya. Nah, kalau kita perhatikan berarti Q-square hitungnya itu 35,5 lebih besar dari 5,991 sehingga kesimpulannya adalah tolak H0, yaitu berarti bunyinya proporsi yang menyukai kartu debit di ketiga kelompok ini yaitu tidak sama besar. Nah, kenapa? Karena di sini kita menolak H0. Kalau pernyataan H0 kan semua proporsinya ini sama gitu ya yang ini. Kalau H0 kan semua proporsi baik itu
proporsi pelajar, proporsi ibu rumah tangga, proporsi pekerja, itu semuanya sama. Tapi kalau misalnya hal alternatif, itu setidaknya ada satu gitu proporsi yang berbeda. Nah, cuman yang menjadi kekurangan juga di sini ya kalau kita perhatikan uji Q-square, ini kan mengatakan bahwa setidaknya ada satu yang berbeda. Sedangkan di kesimpulannya itu kan kita sudah menolak nol, tapi kita tidak tahu yang berbeda itu yang mana. Yang penting ini menyatakan bahwa setidaknya ada satu aja gitu yang berbeda. Cuman ya pada nyatanya kita nggak tahu yang berbeda itu sebenarnya yang mana. Mungkin, nah nanti itu bisa dilakukan analisis lebih lanjut gitu. Jadi sehingga kesimpulannya itu adalah proporsi yang menyukai kartu debit dari ketiga kelompok ini tidak sama besar, berarti kita menerima hal alternatif gitu. Kak, mau nanya, kalau Ya. yang uji sebelumnya itu kalau tolak H0 kan biasanya kesimpulannya tidak cukup bukti bla 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 gitu. Nah, kalau ini kenapa yang menjadi kesimpulannya adalah H1-nya? Nah, itu kan kemarin tidak cukup bukti gitu ya kalau misalnya menerima bahwa pernyataannya itu benar. Nah, tapi kan itu ada misalnya dari segi satu pernyataan gitu ya. Tapi kan dari pernyataan di sini kan ada beberapa banyak gitu ya yang ingin kita buktikan misalnya. Nah, balik lagi yang sudah saya jelaskan sebelumnya terkait mathematical logiknya. Kalau misalnya kita punya misalnya beberapa buah banyak pernyataan, misalnya ada 10 pernyataan, bahwa pernyataannya itu benar, maka kita buktikan cukup satu aja. Kalau misalnya kita buktikan cukup satu aja ini udah salah gitu yang nggak sesuai dengan pernyataan bahwa itu sama, maka itu udah kita sudah membuktikan bahwa pernyataannya itu tidak benar. Makanya di sini kita pakainya setidaknya ada satu yang berbeda. Jadi beda kayak sebelumnya. Kayak sebelumnya kan apa ya bunyinya sebelumnya, Mbak? Sebentar, yang diuji sebelumnya itu, sebentar Mbak harus melihat materi yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan itu ngomongnya tidak ada cukup bukti gitu ya untuk Iya, menyatakan iya. bahwa ini benar. Nah, itu kan biasanya cuman satu pernyataan ya, Mbak ya. Artinya gini, misalnya di sini Hanol eh Hanolnya itu misalnya pendapatan nelayan, bukan. Misalnya metode A meningkatkan proses pembelajaran. Terus H1 metode A itu tidak meningkatkan proses pembelajaran. Nah, biasanya kan ini juga biasanya digunakan di data numerik gitu ya. Nah, untuk ini kan pernyataannya cuma satu gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya pernyataan kita itu ada berbagai macam gini. Misalnya di sini kan ada proporsi pelajar, ada proporsi ibu rumah tangga, ada proporsi pekerja. Nah, ini kan anggapannya semuanya itu Ya, semua proporsinya itu sama kan ya, Mbak ya? ya. Nah, kalau kita di matematika, misalnya matematika murni gitu ya, itu kan biasanya ada apa namanya? Ada teorema-teorema yang biasanya akan dibuktikan. Nah, pembuktiannya itu misalnya dari berbagai pernyataan ini, cukup satu aja yang mematahkan bahwa proporsi pelajar itu tidak sama dengan proporsi ibu rumah tangga, maka kita sudah bisa menolak H0, maka kita menerimanya H1-nya. Nah, berbeda dengan pernyataan yang seperti ini. Ini kan pernyataannya berbentuk kalimat gitu ya, misalnya Dan bahwa dan itu juga pernyataannya cuma satu, sedangkan ini pernyataan bahwa semuanya itu sama. Itu kita makanya di sini kita menggunakan setidaknya ada satu. Jadi kalau misalnya setidaknya ada satu P misalnya proporsi pelajar itu sama dengan proporsi ibu rumah tangga, berarti ini kita sudah tidak bisa terima kebenarannya kan di Hanul. ya.
Nah, cuman yang menjadi kekurangan di Chi-square itu, Mbak, kita tidak tahu. Ini kan ngomongnya bahwa setidaknya ada satu yang berbeda. Nah, pertanyaannya yang berbeda itu yang mana? Nah, di Chi-square itu tidak tahu gitu. Yang penting yang kita tahunya bahwa emang ada satu yang berbeda, cuman kita tidak tahu yang berbeda itu apakah proporsi pelajarnya itu tidak sama dengan proporsi Ibu RT atau justru yang lain gitu ya, kayak gitu. Sedangkan kalau berbicara misalnya metode itu berpengaruh atau tidak, itu kan cuma satu pernyataan gitu ya. Beda dengan memiliki Ya, pernyataan yang artinya semuanya sama. Makanya kalau semuanya sama, setidaknya ada satu yang bisa kita buktikan kalau itu berbeda gitu. Paham ya, Mbak ya? ya, Oke, yang paham, Kak. lain, oke, yang lain gimana? Nah, untuk cara membacanya juga sama ya, Kak, sebelumnya. Berarti SK yang digunakan itu 95%. Kalau tadi DB-nya berapa ya? DB-nya itu 2 berarti ya. Makanya di sini nilainya adalah 5,991. Jadi yang kita gunakan di sini adalah 5,991 kayak gitu. Oke, untuk materi ini udah gitu ya. Sampai sebelum kita masuk ke proses Excel-nya, ada yang mau ditanyakan nggak? Kak, mau nanya sedikit ya, yang tadi menyimpulkan kecenderungan tolak H0 yang di slide sebelumnya Kak. Nah ini atasnya Kak. Bukan yang slide 11 Kak ya. Ini ya? Slide 20. 12 sorry. Tadi itu kan ini jika selisihnya kecil gitu kan. Nah itu pengelompokan kita bisa bilang itu kecil atau besar itu gimana ya? Nah, mungkin gini ya, kalau misalnya kita menyimpulkan, kita memperhatikan, jadi kita adakan ini observasi, ada kan ya ini observasi misalnya A11 dengan A11 juga di nilai expected-nya gitu ya. Nah, bagaimana cara menyimpulkan bahwa perbedaannya itu rentangnya kecil atau justru sebenarnya jauh? Nah, itu kita harusnya melihatnya itu tidak hanya dari satu observasi aja. Jadi, kita perhatikan semua dari observasi data ini. Kalau kita perhatikan semuanya, itu kan hasilnya itu berada pada paling nggak dari rentang misalnya 11 sampai 20 gitu ya. Kalau kita lihat ini tuh masih cenderung selisihnya tidak begitu jauh besar. Nah, sorry sorry. Nah, ini kan kita perhatikan dari keseluruhan observasi ya. Nah, kalau kita perhatikan 145 dengan 130 itu selisihnya berapa? 15. Sama dengan 15. Terus 137 dikurang dengan 151,7 berapa? 14 ya kayaknya. 14. Kemudian 86 kurang 100,7 berapa? 14. Sama ya, berarti 132 kurang 117, 15. ini 15 ya. Nah, untuk expected value-nya sebenarnya itu kita bisa melihat dari frekuensi harapannya gitu ya. Misalnya kan selisihnya di sini sebenarnya ini lebih dari 5 ya. Kalau kita perhatikan selisihnya itu semuanya sama gitu ya, berada dari rentang 14 sampai dengan
15. Kalau misalnya selisihnya mungkin kurang dari 10, itu bisa kita katakan bahwa selisihnya itu kecil atau mungkin kurang dari 5 ya, selisihnya itu kecil. Tapi kalau ini lebih dari 10 gitu ya, berarti anggapannya bahwa selisihnya ini cukup besar, apalagi kalau misalnya datanya ini cuman, sedemikian sedikit ya. Ini kan anggapannya bahwa datanya karena sedikit dan juga dari nilai expected nilai selisihnya itu besar, maka, kita cenderungnya menolak H0. Tapi kalau misalnya rentangnya itu paling tidak kurang dari 10 atau kurang dari 5 gitu ya, itu bisa aja kita menerima H0. Karena kenapa? Nilai observasi yang kita gunakan dengan nilai, expected-nya itu tidak jauh berbeda kalau misalnya selisihnya itu sedikit. Tapi, bagaimana itu berbeda, bagaimana, apa sih namanya, kondisinya itu berbeda, itu ketika selisihnya itu besar, kayak gitu. Ya sama aja kayak misalnya gini, di 145 gitu ya, ser di 145 gitu ya, terus nilai expected value-nya 146. Itu kan misalnya kurang dari 5 ya. Atau di sini 86, nilai expected value-nya itu 88 misalnya. Itu kan kalau kita perhatikan selisihnya kecil ya, kurang dari 5 ya. Itu, bisa aja cenderung kita menerima H0, sehingga kalau kita perhatikan ya antara nilai observasi dengan peluangnya itu kan, selisihnya kecil gitu ya, makanya itu cenderung kita menerima H0. Tapi kalau misalnya dia itu lebih dari 10 atau mungkin lebih dari 8 gitu ya ke atas itu, kalau kita perhatikan berdasarkan nilai expected berarti agak besar gitu ya, nilainya cenderung besar gitu. Kira-kira paham nggak ya, Mas, ya? Berarti ini tuh sebenarnya tetap harus dibuktikan melalui perhitungan itu ya, Kak, sebenarnya kalau pengen valid itu diterima Iya. atau ditolak HO-nya sebenarnya. H0-nya, sorry. Tetap harus dihitung berdasarkan ini, Mas, Iya, dari uji usernya. Karena kalau kita menduga-duga nih, oh selisihnya nih cuman sebenarnya ini tuh kayak pendugaan awal loh, Mas. Kayak misalnya saya punya data, kayak misalnya kita membaca grafik, oh datanya nih dari grafik kayak gini nih, pasti kesimpulannya. Nah sama kayak misalnya kita lihat dari data tabel, oh datanya nih selisihnya segini nih, berarti bisa aja nih cenderungnya tolakan nol. Jadi selain dari menemukan kesimpulan bahwa ini, tolakan nol, kita juga bisa memberikan kenapa kesimpulannya tolakan nol. Kita bisa memberikan interpretasi bahwa dari selisihnya aja kita bisa melihat bahwa, agak besar selisihnya, sehingga, sesuai dengan konsep bahwa kalau selisihnya itu agak besar, maka kita akan cenderung, tolakan nol kayak gitu. Gitu sih, Mas. oke Mbak, makasih Mbak. Oke. Yang lain gimana? Kita lanjut aja ya ke ini, kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan kan tapi nggak full. Oh gitu ya, bentar ya. Nggak full ya? Oke. Nah ini ya, untuk penggunaannya di Excel tuh sebenarnya untuk kayak, kan tadi kita udah menghitung secara manual ya gitu ya, perhitungannya untuk di Excel ya sama aja. Itu kita bisa lihat terkait frekuensinya berapa, kemudian perempuan juga berapa gitu ya. Nah, cara lainnya juga kita bisa pakai pivot table gitu ya untuk melihat tabel frekuensi kayak gimana
untuk pekerjaan juga gimana, status pembayaran gimana. Tapi yang tadi ketika kita melakukan, tabel kontingensi, ya itu caranya ya sama aja gitu ya. Kita membagi ini berdasarkan, baris, kemudian ini berdasarkan kolom, dan ini berdasarkan dari total keseluruhan gitu. Kemudian untuk uji asosiasi gitu ya, yang pertama uji gestur yang pertama dari contoh soal terkait jenis kelamin laki-laki dan perempuan, apakah ada hubungan gitu ya, apakah saling bebas dengan olahraga. Itu caranya, yang pertama kan nilai observasinya kita sudah punya nih berdasarkan tabel kontingensi sebelumnya. Nah, kemudian, cara menghitung nilai ekspektasi itu seperti apa, kita, gunakan aja, menggunakan rumus apa tadi rumusnya gimana? Ada yang masih ingat? Sigma sigma I sama dengan 1 sampai 2 gitu ya. J sama dengan 1 sampai 2, OIJ dikurang EIJ kuadrat dibagi dengan EIJ. Nah, untuk penggunaan rumusnya ini, itu berarti OIJ kita kurangkan dengan, sorry, ini kok dikali ya? Oke, ini kan kita menghitung, ini kan belum ini ya, belum menghitung uji Ciskarnya. Ini kita hitung dulu terkait nilai expected value-nya. Kalau nilai expected value-nya tadi apa konsepnya? Kalau kita misalnya punya peluang X sama dengan A, kemudian X, Y sama dengan B gitu ya, maka kita lakukan perkalian peluang X sama dengan A, kita kalikan dengan peluang X, Y sama dengan B. Bagi dengan totalnya gitu ya. Nah, itu kan kita lakukan perkalian itu dalam tabel ini, berarti anggapannya dari jenis kelamin laki-laki kita kalikan dengan permainan lalu dibagikan 500. Ya, ini sama juga untuk berarti jenis kelamin perempuan 269 kita bagi dengan kita kalikan dengan 282 lalu kita bagikan 500. Juga dari berarti ini sama aja gitu ya. Tapi bedanya kita pakainya untuk kolom non permainan sehingga kita peroleh nilai expected value-nya demikian. Lalu kita masukkan ke bentuk dari rumus sebelumnya kita menggunakan OIJ dikurang EIJ berpangkat 2 dibagi EIJ, itu kita peroleh ini ya rumusnya, penggunaan rumusnya yang ini kita masukkan, berarti untuk dapat 1,66 ini tadi nilai Observasi kasih kita dengan ekspektasi. kurangkan dengan ini ya, Observasi Kak, kurang ekspektasi. observasi, nilai observasi dikurang Ekspektasi. ekspektasi kuadrat ya, Ya, lalu dibagi dibagi dengan ekspektasi. ekspektasi. Nah, itu dapatnya 1,66 ya. Begitu pula dengan non permainan, berarti kita pakainya yang A12 dengan A12 ekspektasi gitu. Kita peroleh untuk ini kan baru perhitungan OIJ dikurang EIJ berpangkat 2 dibagi dengan EIJ. Nah, nanti hasilnya itu kita peroleh, kita lakukan ini ya, karena di rumusnya tadi itu sigma ya, 2 sigma ya, OIJ kurang EIJ per 2 ini berpangkat 2. Nah, yang kita peroleh kan ini ya, berarti sisa sumnya gitu, penjumlahannya. Berarti selanjutnya 1,66 kita jumlahkan dengan 2,15 plus 1,43 plus Itu dibagi 2 ya Kak. 1,85. Sorry, EIJ, sorry.
Sini ya izin. Kasih ya. Nah, itu kita jumlahkan sehingga hasilnya berapa penjumlahannya. Kalau kita pakai sama dengan sum, kita lakukan penjumlahan keseluruhan, peroleh 7,09. Berarti ini ya, 7,09 untuk keseluruhannya gitu. Nah, ini 7,086 ya, sama aja kalau kita bulatkan jadi berapa? 7,09 9. ya, sama aja. Ini kalau kita panjangin lagi, sorry, ya ini sama ya. Jadi C-square hitungnya itu adalah 7,09 atau 7,0863. Lalu C-square tabelnya itu adalah 3,84. Tadi kriteria keputusannya gimana? Tidak berarti apa apa sih berhubungan ya apa? Berkaitan tolak nol Kriteria karena C hitungnya, kuadratnya lebih besar daripada Q ujinya. ya, berarti jadinya Tolak nol berarti kan 8 ya, lebih besar dari 84. 3,8. Keputusannya berarti tolakan Tolak nol. Terdapat asosiasi antar jenis kelamin. Berarti tadi kalau anggapannya tadi itu di slide berarti tidak saling bebas ya. Kalau tidak saling bebas artinya ada hubungan apa nggak ada hubungan? ada hubungan. Ya ada hubungan. Kalau saling bebas berarti masing-masing dependen yang nggak ada hubungan. Masing-masing antara kedua variabelnya gitu. Ini untuk perhitungannya di Excel. Kemudian selanjutnya ini untuk misalnya contoh berikutnya ya. Misalnya ini ada jenis kelamin, aktivitasnya apa, kemudian apakah merokok atau tidak. Nah, di sini untuk banyaknya gendernya. Untuk banyaknya gender itu kita bisa hitung ya. Berarti apa namanya? Gendernya itu ada sebanyak 5 gitu ya. Kita lakukan perhitungan. Kemudian male-nya juga ada 16 untuk alatnya. Kalau kita perhatikan DB-nya gimana? DB-nya 2 ya, DB-nya M-nya berapa? 3, K, 2. berarti DB-nya ada 2 ya. Berarti derajat bebasnya ada 2. Lalu ini nih yang bakal jadi amatan kita terkait tabel kontingensinya. Nah, di sini kita sudah punya ya, misalnya dari tabel kontingensi antara misalnya dari aktivitas dengan gender gitu ya. Kita perhatikan gender dengan aktivitas, kita lakukan penggunaan tabel kontingensi, itu kita peroleh seperti ini. Lalu kita lakukan apa namanya perhitungannya ini karena uji asosiasi kita gunakan untuk melihat distribusinya gimana dari kelompok yang digunakan itu seperti apa. Jadi kita peroleh masing-masing. Kemudian juga kita menghitung nilai harapan. Amatan itu sama aja dengan nilai observasi ya. Ini berarti expectation. Nah, kita hitung. Nah, perhitungannya juga sama kayak sebelumnya. Berarti gimana? Berarti total, kalau bicara alat berarti total dari alat gitu kita bagi, sorry, total grand totalnya kan grand total female kan 35 ya. Kita kalikan dengan 21, lalu dibagi dengan 91, kita peroleh. Kemudian juga sama kayak moderatnya juga serupa, male-nya juga sama, sex-nya juga kayak gitu tuh cara perhitungannya. Nah, nanti di grand totalnya itu kita bisa lakukan perhitungan sama kayak
perhitungan sebelumnya dari contoh asosiasi 1, itu kita peroleh perhitungannya nanti C-square-nya sisa kita samkan dari, tabel ini gitu. Nah kemudian untuk, C-square itu kita gunakan berarti C-square. Nah kita kalau misalnya pengen lihat uji stat uj nilai uji tabel ujinya gimana? INV RT. Inv ya? Iya, Probabilistiknya berarti 0,5, degree freedom tadi berapa? 2. Eh, 2 ya? Iya. Makanya di sini dapatnya 5,99 kayak gitu. Nah, kalau kita perhatikan kan di sini, nilai syaratnya itu kan ini hit harus lebih besar dari skor ujinya. Kalau kita perhatikan ini 2,48 itu kurang dari 5,9 ya. Maka Hanol analnya diterima. diterima, artinya tidak ditolak sehingga banyaknya perokok pada gender dan aktivitas ini bersifat bebas, artinya tidak ada tidak ada hubungan dari gender gitu ya dengan aktivitas merokok gitu. Kira-kira sampai sini paham ya? Nah, kemudian untuk tabelnya ini lebih ke tadi ya menghitung. Kan kalau misalnya kita pakai baris, lihatnya apa? Distribusinya kan ya? Harus selalu ingat ya kalau misalnya kita ngebagi berdasarkan barisnya gitu ya. Misalnya 5 dibagi 21 itu dapat 24, 26 dibagi 61 itu dapat 43. Itu berarti kita pengen lihat distribusinya. Makanya di sini ditampilkan untuk eh, plot distribusinya itu kita bisa melihat kalau misalnya untuk jenis kelamin laki-laki dengan aktivitasnya itu misalnya alot. Nah, di sini kita perhatikan itu justru distribusinya lebih banyak gitu ya. Mulai dari 23 mungkin ya sampai 100%. Nah, kemudian yang kalau kita perhatikan berarti yang paling tinggi itu yang moderate, yang laki-laki kan yang male ya. Kemudian yang biru itu yang perempuan yang paling sedikit. Nah, itu kita bisa perhatikan dari distribusinya. Makanya kalau misalnya kita pengen ngelihat distribusi ya kita baginya berdasarkan barisnya, total barisnya kayak gitu. Sampai sini kira-kira paham ya? Paham. Oke, selanjutnya ini kan tadi kita melihatnya dari gender dengan activity. Bagaimana kalau misalnya gender dengan smokes atau activity dengan smoke? Nah, itu di uji asosiasi 3 gitu ya, kita bisa melakukan hal yang serupa, berarti di sini activity dengan aktivitas merokok, ya atau tidak, itu juga caranya sama kayak tadi ya, perhitungannya juga sama semua, caranya juga sama semua. Mungkin teman-teman nanti bisa explore ya dari apa sih namanya, terkait dari tabel ini, hasil Excel ini. Kemudian selanjutnya untuk uji kesamaan proporsi. Tadi kan kalau kesamaan proporsi kita pengen lihat proporsi antara apa tadi ya contohnya itu? Kartu Terkait debit. pembayaran ya. Apakah masyarakat itu proporsi pembayaran menggunakan debit itu sama dengan proporsi pembayaran menggunakan uang tunai atau cash. Nah, itu kita lihat dari kelompok masyarakat berarti di sini M-nya 3 ya. Terus K-nya 2, berarti untuk derajat bebasnya juga ada 2. Nah, nanti kita masukkan aja dari nilai observasinya kita peroleh. Nah, cara perhitungan expected value-nya ya sama aja kayak tadi, berarti em, ini ya dikalikan dengan, sorry, Total, Kak. total antara pelajar kita kalikan dengan total penggunaan kartu kredit dengan satu SYA.
lalu kita bagikan dengan 700. Berarti di sini berarti peluang berapa tadi, Mas? NP, 0,05. Oh, ininya. NP, N pelajar, kita kalikan dengan N ya gitu ya, bagi dengan N total. Total. Itu kita peroleh expected value-nya berarti 61,14 gitu ya. Nah, sama juga nih kayak ini berarti kita pakainya yang 200 tapi pakai yang kolom tidak untuk penggunaan kartu kredit lalu dibagi dengan 700 kita peroleh 138,86. Begitu juga dengan untuk eh, kolom yang nilai observasi yang lain sehingga kita peroleh untuk nilai ekspektasinya demikian. Dan nanti untuk perhitungannya tuh juga sama kayak tadi. Berarti kita hitung nilai observasi kurang ekspektasi, dikuadratkan lalu dibagikan dengan nilai ekspektasinya. Dan nanti kita jumlahkan dari keseluruhan tabel ini, kita peroleh C-square-nya 35,48 ya. Berarti gimana tadi Mas, Mbak, rumusnya untuk lihat uji statistiknya? INV. Ini, sorry. Berarti 0,052. 5,9915 ya. Nah, berarti karena ini nilai dari Q-square hitung itu besar dari Q-square uji, maka Q-square tabel gitu ya, maka keputusannya itu kita menolak H0. Berarti eh, proporsinya itu tidak sama gitu ya dari yang menyukai kartu kredit, kartu debit misalnya. Nah, kira-kira sini ada yang mau ditanyakan nggak, Mas? Belum, Kak. Oke. Yang lain gimana? Ini yang pay value ini apa ya, Kak? Oh, PVL-nya ini kan kita pakainya 0,05 aja gitu ya. Enggak sih. Ini ya. Ini kalau misalnya kan tadi pengujiannya itu kan kalau kita pengen lihat berdasarkan apa namanya? Berdasarkan uji Q-score-nya gitu ya, pakai nilai Q-score hitung dengan nilai Q-score tabel gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pengen lihat p-value, kan kalau misalnya pengujian hipotesis itu kita menolak H0 apabila P hitung itu kurang dari p-value-nya gitu ya. Pokoknya kan nilai alfanya gitu. Kurang dari nilai alfa kurang dari 0,05 gitu. Nah, nanti di sini kita cara menghitungnya itu apakah nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05 itu menggunakan chi-square distribution tapi penggunaannya itu di sini pakai RT. Nah, tadi kan kalau kita pakai sebelumnya itu kan pakainya chi-square ini ya, RT ya. Tapi kalau Ya. misalnya kita pengen lihat p-value-nya, itu kita pakainya yang distribution. Distribution. Nah, nanti masukinnya gimana? Sorry. Berarti sama dengan chi-square distribution RT. Kita pakai X-nya berapa? X-nya kan 35,486 ya. Degree freedom-nya tadi berapa? 2 gitu. Berarti, sorry. Udah bener ya? Udah berarti
C square distribusi RT 13. Ya harusnya udah sama gitu ya. Ini kan anggapannya 0,00 sekian ya gitu. Kira-kira paham ya? Ya. Berarti yang 0,05 ini alfanya ya, Kak ya? Iya, alfanya 0,05. Kalau ini P value-nya. Gitu, sama aja sih. Ya. Sama aja. Ini sama aja kok kalau misalnya kita mau pakai kriteria keputusan pakai P value, itu kita bisa pakai ini. Tapi kan biasanya secara statistiknya kita pakai ini juga gitu ya. Ini lebih kepada supaya kita bisa menggambar apa namanya kemarin pengujian hipotesisnya itu gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nah, di sini masih ada contoh soal lain gitu ya. Ini sama nggak ya contoh soalnya sama di PPT Prof. Anik? Sama. Nah, itu sudah dijelaskan tadi cara dapatnya gimana? Ya, sudah dijelaskan sama Bu Ani. Oh ya, berarti sisa dibuka aja berarti ya Excel-nya. Di sini saya sudah kerjakan dari perhitungan Excel-nya kayak gimana. Nanti dieksplorasi, dibuka lagi aja ya terkait perhitungan dari Excel-nya itu kayak gimana. Nanti untuk tadi kalau Prof. Anik pakai Excel juga atau gimana? Biasanya juga kadang pakai Excel ya. Iya pakai Excel tadi. Excel, Kak. Oh, berarti udah ada ya. Kalau misalnya udah ada, berarti udah ya gitu ya. Uji kesamaan, ya tadi dengan data yang tadi kita pengen lihat misalnya proporsi aktivitasnya itu sama apa enggak gitu ya. Itu kita bisa lihat. Nah, tapi mungkin Mbak Masnya terkait materi hari ini ada lagi nggak ya yang perlu ditanyakan? Kalau misalnya udah enggak, ini saya mau ada kegiatan lagi sih berikutnya. Sebelum kita tutup mungkin ya, ada yang mau ditanyakan? Izin Kak Ila, Ya. kemarin kan disuruh bikin kelompok ya yang isinya 8 orang. Nah, Hmm. itu apakah bisa minta tolong untuk dibantu jelaskan untuk teknisnya? Oke, jadi gini ya, nanti kan di materi berikutnya itu kelihatan ya share screen-nya ya. Jadi nanti di materi berikutnya itu kan kita akan belajar setelah UTS ya, kita akan belajar terkait analisis regresi berganda, kemudian analisis korelasi dan regresi linear sederhana, dan juga terkait analisis time series gitu ya. Nah, di analisis dari ketiga materi tadi itu nanti masing-masing kelompok berarti ada 3 kelompok ya kemarin ya Mbak Fiona. Iya, betul Kak. Ya, jadi dari ketiga kelompok tersebut dari masing-masing materi yang sudah saya sebutkan tadi, silakan dicari materinya entah itu di bedah jurnal atau mungkin ini ya datanya dari jurnal atau dari Kaggle atau dari mana saja, tapi yang berhubungan dengan manajemen ya Mbak ya. Karena kan sesuai dengan jurusan aja. Kalau manajemen biasanya kan gimana? Entah itu dari segi misalnya pembelian, preferensi atau gimana gitu ya, ingin melihat hubungan dari misalnya pelanggan gitu, apakah berpengaruh dengan pembelian. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan analisis regresi, tadi regresi linear sederhana, regresi linear berganda, dan yang terakhir untuk pengujian time series di sini sebenarnya masih saya pertimbangkan ya Mbak ya. Nanti saya kirimkan untuk materi yang satu lainnya lagi yang fix yang mana. Soalnya kalau time series itu agak berat. Nah, itu nanti silakan dicari jurnal, kemudian datanya juga bisa dari jurnal atau dari Kaggle.
Lalu kemudian silahkan dianalisis lalu dipresentasikan di pertemuan berapa tadi ya? Pertemuan 11 atau 10 ya, dimulai 10 sampai 12 atau 11 sampai 13 kayak gitu. Jadi nanti untuk proyeknya ini by case ya Mbak ya. Nanti silakan dianalisis aja kayak gitu. Untuk software yang digunakan itu bebas aja nanti. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak Mbak? Oke, terima kasih Kak Ila. Paham ya gimana pembagian kasusnya? Tadi suruh bikin Udah project bagas ya Kak. proyeknya ya. Oke. Kemudian kemarin ada satu orang ya yang nggak kuis. Itu gimana pengisian nilainya? Soalnya saya mau ngisi ya nilainya. Nanti Mbak Fiona tolong dihubungi aja ya buat kuis susulan untuk satu orang itu sebelum UTS. Izin Kaila, kebetulan Oh, saya Kaila yang belum kuis kemarin, mohon izin. ya, nanti di ini ya Mas ya jadwal kuisnya mungkin bisa hari Senin atau Siap, gitu ya. siap, siap, siap. Nanti saya izin hubungi Kaila ya. Oke. Nah, untuk video praktikumnya insya Allah saya kirim hari ini ya. Kalau praktikumnya ya, yang sebelumnya itu kan terkait analisis ANOVA gitu ya, ragam ya. Biasanya kan kalau ragam itu berbicaranya data numerikal gitu ya. Makanya agak tidak terlalu ini dengan materi hari ini, jadi masih bisa terpisah, masih bisa didahulukan untuk uji CSR-nya. Kemudian soal UAS sudah disampaikan sama Prof. Anik ya, Mbak? UTS ya Kak. Oh iya, sorry, PTS. Udah, soal T- esai ya kata. UTS kami sudah dikasih gambaran teknisnya sih Kak. Oke. Kemudian udah tugas proyeknya juga udah ya untuk pertemuan di akhir pertemuan nanti untuk dipresentasikan. Kemudian saya mau isi daftar hadir dulu ya. Oke. Ini udah nggak ada yang lagi yang mau ditanyakan terkait materinya. Kalau misalnya nggak ada, ini saya absen ya. Daniel Haganta, Muhammad Fayad Hilmi, Hadir Kak. Muhammad Fikri, Hadir Kak. Timo 3B, Hadir Kak. Kade Luffy, Hadir Kaila. oke, Fiona hadir ya, Ira Rahmawati, Ira hadir, Kak. Farhadila El Syafira, Hadir Kak. Muhammad Ihsan Gifari, Hadir Kak. Arif Japan, Hadir Kak. Al Faisal, Hadir Kak. Muhalisa, Hadir. Dani Mustiko Aji, Hadir Kak. Sine Ayu Thalia, Hadir, Kak. Mimin Mutmainnah, Hadir, Kak. Muhsin, Rasif Agung Permana, Hadir Kak. Erdewi Salama, Hadir, Kak. Dea Nur ya. Hadir, Kak.